Hasil yang diimajinasikan oleh tiga dimensi dan oleh foto. Misalnya nih yang saya tahu, itu bangunannya belum ada. Sedangkan fotografi nggak bisa menciptakan bangunan yang belum ada. Semua arsitek mungkin mau menampilkan hasil yang terbaik dari gambarnya dia kan gitu kan. Pagi, Wing. Pagi. Kita pagi ini pertama kali nih kita di Bali mau ngobrolin tentang arsitektur dari kacamata lensa fotografer. Oke. Paradigma baru atau sudut pandang baru terhadap lensa dan arsitektur. Pentingnya lensa di arsitektur dari kacamata fotografer nih. Gimana nih, Wing, ceritanya? Kalau cerita mengenai fotografi dan arsitektur sebenarnya ini udah lama sekali ya. Bagian daripada ilmu di fotografi itu adalah merekam gambar ya, karena fotografi itu kan sifatnya merekam gambar dua dimensi yang di sekitar kita gitu ya. Ada manusia, ada alam, ada ya salah satunya adalah bangunan arsitektur gitu ya. Ya, kalau fotografernya sendiri kan cuma merekam sebenarnya. Ya, Dari sudut pandangnya dia, dari sudut pandang lensa yang dia pakai karena jadi tugas fotografer itu merekam, mencari angle-angle sudut yang menarik, betul mungkin gitu ya? iya, jadi sudut yang menarik. Kalau arsitekturnya menarik ya pasti banyak yang bisa diambil gitu. Tapi kalau ya cuma biasa-biasa aja ya. Bisa nggak arsitektur yang biasa-biasa aja itu oleh kacamatanya Wiwing bisa jadi menarik gitu? Oh, bisa aja gitu ya, karena segala sesuatu kalau dibuat itu kan pasti ada maksud. Ya, Ada fungsinya gitu. Nah, kita tinggal diarahin aja, saya mau sudut pandang dari ini misalnya mau menjual ruko gitu ya. Ruko kan biasa aja, mesti nggak tahu ya, ada ruko yang biasa aja, ada yang ruko spesial. Tapi yang ruko biasa aja juga kan kepengen dijual kan, betul. kepengen disewain atau ya, itu ya, tugas kita ya ngambil sudut-sudut yang bisa kita lihat gitu ya. Apalagi arsitek yang komunikasi dengan fotografernya gitu kan. Zaman sekarang ini kan sama zaman waktu dulu tahun 90 2000 itu kan kita kalau mau gambar tuh masih pakai sketsa, pakai airbrush untuk mencapai suatu bentukan desain yang bisa kita Seperti pakai 3D foto. gitu ya. Ya, 3D itu nggak ada kayak zaman sekarang kan. Sekarang ini udah bisa kayak hampir kayak foto kan. Ya. Nah, kembali ke soal dari foto, dengan ada 3D yang sekarang udah mendekati seperti foto, apakah lensa ini masih bisa berimbang atau masih unggul? Nggak gini, kalau gitu ya, kalau 3D yang diciptain oleh arsitektur itu kan misalnya nih yang saya tahu, itu bangunannya belum ada. Ya, Jadi digambar terus dibikin supaya seolah-olah itu 3 dimensi dan bentuk bangunan yang udah jadi. betul. Tapi kan belum ada. Ya, Sedangkan fotografi nggak bisa menciptakan bangunan yang belum ada. Bangunan harus jadi dulu baru difoto. ya. Iya Nah, kan? Nah, biasanya hasil yang diimajinasikan oleh tiga dimensi dan oleh foto itu perbandingannya keindahannya seperti apa? Nah, ini juga sama seperti ya, semua arsitek mungkin mau menampilkan hasil yang terbaik dari gambarnya dia kan gitu kan. Sedangkan tadi ada seperti juga pelukis gitu ya, dia bisa menciptakan yang menurut dia indah gitu. Sedangkan fotografi balik lagi, dia harus ada dulu. Ada dulu, kalau nggak ada dulu nggak, ya bukan fotografi namanya. Berarti fotografi arsitektur dan 3D itu dua hal yang berbeda walaupun hasilnya sama. Iya, kayak itulah pelukis perempuan gitu ya. Kita bayangin kalau kita motret perempuan, dia kan ada ya seperti apa adanya atau bisa di make up juga jadi cantik. Nah, kalau di lukisan kan dia imajinasinya pelukisnya kan, ya kan kalau dia bisa bayangin yang telah cantik dia udah menghasilkan yang cantik. Nah, itu sama juga dengan bangunan gitu. Bangunannya bisa dibuat cantik tapi harus ada dulu. Kalau nggak ada fotografi ya. Nah, sedangkan kalau sekarang pakai 3D
Kan dia bikin rendering seperti bangunan yang 3 dimensi. Habis itu kan dia ambil misalnya backgroundnya awannya yang Ya. mau sunset, mau apa kan itu bayangannya dia kan. Ya. Sedangkan misalnya nih di bangunan itu udah jadi ditaruh tempat yang mataharinya nggak ada sunsetnya gimana? Siap. Gimana itu kan gitu. Dipahami. Oke. Jadi sedikit banyak tadi tentang fotografi dan lensa 3D apa kita udah bahas. Sekarang kita meloncat satu kali lagi. Nggak tahu, jangan terlalu panjang nih supaya yang dengernya nggak boring. Iya, boleh. Nah, kedua, mahasiswa atau arsitek muda atau arsitek senior apapun lah sekarang kan selalu bawa handphone nih, ya kan? Apakah handphone ini menurut fotografi apakah cukup untuk mengambil sudut-sudut fotografi bangunan atau perlu profesional yang bawa kamera yang besar tuh apa namanya? Iya, Digital kamera ya? digital kamera yang udah Profesional. pro ya. Nah. Pro. Oke, ini sama ini kan kemajuan teknologi sebenarnya. Dulu kamera itu asalnya pakai film, ya kan? Terus berubah pakai digital. Terus kemudian ada orang yang bilang waktu itu handphone lahir kan. Dimana kalau di handphone itu bisa merekam gambar, mulai dari yang sederhana sampai sekarang kalau menurut saya udah lumayan bagus ya, lumayan mendekati kamera digital yang sesungguhnya gitu ya. Walaupun dengan sensor kecil ya pasti ada keterbatasan. Tapi yang lahirnya itu zaman inget nggak yang semua di videoin, begitu lahir kamera video tuh. Ya kan ada home funny video kan segala macam. Begitu juga sebenarnya di fotografi, begitu fotografi di handphone itu punya kualitas, banyak orang yang rekam gambar begitu ya. Cuma masalahnya dan balik lagi man behind the gun ya. Jadi orang di balik itu. Kalau saya sih ngerasa sekarang ya untuk buat merekam arsitektur sudah cukup karena apa? Medianya nanti outputnya itu kan bukan buat ditaruh di poster di pinggir jalan yang lebar itu kan kualitasnya ya ditaruh di laptopnya atau di mananya kan itu udah cukup. Paling besar ya tab ya atau iya di tab juga kan 13 inci paling gede kan ya udah cukup buat presentasi, buat dia yakinin kliennya atau apa kan dia survei di mana dia lihat. Berarti tadi kalimat buat meyakinkan kliennya, berarti setiap karya yang kita buat sangat penting untuk direkam oleh handphone kita ya? Iya, direkam aja dulu pakai handphone kita, kecuali terus kemudian mau dijadiin komersial, baru panggil fotografer profesional atau pakai kamera profesional. Sebenarnya udah ada semua kan, itu kan ada wide angle, ada yang buat ngerekam untuk situasi-situasi seperti di kita motret ini udah cukup, kita ada semua di handphone tuh ada. Oke. Terima kasih Wing. Oke, sampai ketemu lagi dengan My Talk namanya, My Talk Indra Kusuma. Oh, My Talk. Jadi nanti ini sekilas tentang Fajar Wiryono, nanti kita akan bahas di My Talk.